Baik, Om Swastiastu. Selamat sore kepada Bapak dosen pengempu mata kuliah pemukiman tradisional. Dan di sini saya akan melakukan presentasi tugas dari artikel pemukiman tradisional. Baik, judul yang saya pilih yaitu pola ruang pemukiman dan rumah tradisional Baliaga, Banjar, Daupura, Tiga Waso. Penulis dari artikel ini yaitu Wayan Ganesha Antariksa dan Dian Kusuma Wardini. Bali memiliki tatanan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pemukiman. Pemukiman tidak hanya bentuk bangunannya saja yang khas, tetapi demikian pula halnya dengan pola desanya. Hampir semua desa memiliki pola yang jelas. Setiada 2003. Pola perkembangan permukiman tradisional di Bali umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Rata-rata nilai ritual yang menempatkan zona sakral di bagian angin timur, arah terbitnya matahari sebagai arah yang diutamakan, faktor kondisi dan potensi alam, nilai utama pada arah gunung, ke arah laut dinilai lebih rendah. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang dipilih oleh artikel ini yaitu studi pola ruang pemukiman tradisional Bali yang Banjar Dinas Daupuri, Desa Tiga Masa Buleleng ini, Buleleng Bali ini termasuk studi dengan menggunakan metode deskriptif, eksploratif, dan evaluatif. Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu dengan melakukan survei primer dan survei sekunder. Dari pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik pengembalian sampel bersifat tidak acak, dengan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Perforce sampling berdasarkan pada kriteria tersebut, maka bangunan rumah yang dapat dibangun sebanyak 37 rumah yang dijadikan sampel berada pada Banjar Dinas Daupura Desa Tiga Masa. Baik, selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Sejarah Desa adat Tiga Masa, asal-usul Desa Tiga Masa belum dapat diketahui, masih dalam penelitian, tetapi kenyataannya Desa Tiga Masa adalah termasuk desa purba Baliaga karena banyak mengandung kepurbakaan. Menurut ilmu bahasa, nama desa itu terdiri dari kata majum, yaitu tiga bahasa Kawi, artinya Banjar atau desa. Jadi desa Tiga Bahasa terjadi dari tiga Banjar, Banjar Sanda, Banjar Pangus, Banjar Kumah, dan Gunung Sari. Banjar Kumah, Gunung Sari. Nah, menurut Bapak Sudayo, perkembangan pemukiman penduduk pertama kali di daerah wilayah desa Banjar Dinas Daupura berdasarkan penuturan beliau, sejarah pemukiman desa Tiga Bahasa dimulai di tiga Banjar, yaitu Sanda, Pangus, dan Munggah. Berdasarkan pengamatan lapangan, bukti sejarah menunjukkan bangunan tertua terdapat di wilayah Banjar Dinas Daupura. Baik, selanjutnya, pola pemukiman. Pemukiman desa Tiga Bahasa memiliki pola pemukiman memusat. Pemukiman masyarakat mengelompok di tengah-tengah desa yang berlimpah oleh kawasan perkebunan dan tegalan. Dan sedangkan banyak lainnya berada di melindungi Banjar Dapura dengan wilayahnya berada di luar wilayah utama desa Tiwasa. Biasanya masyarakat mengatakan wilayah tersebut dengan istilah kubung, dan kubung ini merupakan rumah tinggal di luar pusat pemukiman, yaitu di ladang, di pegunungan, atau tempat kehidupan lainnya, tanpa penyediaan sarana fasilitas kehidupan sosial dan budaya.
Dapat empat bentuk persoalan dasar yang terkait dengan secara fungsional struktural yang terdapat dalam kehidupan personal masyarakat desa dewasa. Semakin terburuknya desa terhadap lingkungan luar, dibuka semakin tingginya minat terhadap pendidikan terutama generasi muda desa dewasa. Eh, Selanjutnya itu hasil dan sistem pemerintahan. Secara umum, sistem pemerintahan desa yang dikenal oleh masyarakat Bali adalah sistem pemerintahan desa dinas dan sistem pemerintahan desa adat. Keduanya memiliki perbedaan secara substansial, struktur, dan fungsi. Selanjutnya, sistem kelembagaan atau organisasi sosial. Secara turun-temurun, kehidupan masyarakat desa dewasa tidak pernah terlepas dari adat. Begitu juga sistem organisasi sosial, lalu mengacu pada sistem adat dan awik-awik. Selanjutnya itu sistem kemasyarakatan. Sebagai desa yang masih tradisional, desa dewasa selalu mengedepankan prinsip persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Hal ini dikarenakan setiap warga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan kesucian desa. Selain kelompok adat, tersebut terdapat pula warga desa yang disebut dengan istilah pancer atau panceratu. Itu warga Pasak bertugas untuk melestarikan adat dewasa, juru gembu, juru gembuh, juru lawan, lalu sudah malam. Baik, selanjutnya analisis tata ruang desa secara makro. Penerapan konsep Trimandala sebagai menjadi zona utama, zona madya, zona nista, zona utama adalah wilayah yang terletak pada sisi hulu, selatan desa topografi tinggi. Zona utama merupakan zona suci, parayangan, bangunan yang menggunakan suci, ataupun segala hal yang berkaitan dengan penggunaan diarahkan pada zona ini. Sedangkan dia, zona ini berada di tengah-tengah desa zona. Ini merupakan pusat perkembangan masyarakat, Pawongan, desa Tigawas. Baik, selanjutnya hasil pola pengaturan ruang ratah dan pekarangan rumah. Pada umumnya, pola pemanfaatan pekarangan rumah dibagi berdasarkan pada konsep sambung mendadak. Konsep ini membagi pekarangan menjadi 9 bagian dengan rata nilai dari perbanding utama sampai listani liste. Memang berdasarkan pengamatan lapangan di desa adat dewasa, konsep tata letak bangunan berorientasi pada konsep tata letak hulu dan domain atau tinggi dan rendah. Pada orientasi unit bangunan dalam pekarangan rumah. Sesuai dengan konsep penghitungan ruang, pekarangan yang mengacu pada konsep hulu dan domain, maka semua unit bangunan yang ada dalam rumah masyarakat desa adat dewasa berorientasi ke nata atau domain. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil oleh studi ini antara lain, desa dewasa tidak mengenal adanya strata sosial atau tingkatan kasta. Seluruh penduduknya menganut agama Hindu, sekte Sambu. Karakteristik pola tata ruang tradisional desa adat dewasa dalam sistem pembagian peta secara makro, desa adat dewasa mengikuti konsep Trihita Karana dan Tri Mandala. Intinya dari segi pola desa adat yang ada di Bali, desa adat dewasa masuk ke dalam pola yang kedua, yaitu satu desa mencakup desa adat. Untuk pola ruang dalam unit hunian, penduduk mengacu pada konsep hidup hulu dan dalam lingkup desa. Perubahan pola ruang tradisional desa adalah semakin berkembangnya permukiman yang semula hanya terdapat pada wilayah desa Banjar, Dinas, atau perkembangan menjadi pemukiman yang tersebar ke seluruh wilayah desa. Saran terkait dengan hasil studi, perlu ada studi lebih lanjut mengenai bangunan pelestarian pemukiman rumah tradisional Baliaga. Mengingat rumah tersebut mempunyai makna sejarah dan merupakan warisan budaya yang harus dijaga kelestariannya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan kekurangan materi, saya mohon maaf. Terima kasih.